Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Milati Husna dengan NPM 23130530066 dari kelas 4C PGSD Universitas Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Bapak Jody Setia Hermawan, Magister Pendidikan. Pada kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas pada soal uraian menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, kita buka aplikasi Excel. Di sini, saya sudah menyiapkan data nilai hasil ujian dari 20 responden pada mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 8. Data inilah yang akan kita uji validitas dan reliabilitasnya menggunakan aplikasi SPSS. Kita copy semua datanya. Kemudian kita buka aplikasi SPSS. Lalu kita paste atau kita tempel data yang sudah kita copy tadi ke data view. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Karena judul di kolomnya ini masih panjang, yaitu var 0001, var 0002, var 0003, dan seterusnya. Dan juga masih ada 2 angka di belakang koma, jadi kita akan rubah di variabel view. Kita blok pada kolom name. Kemudian kita Ctrl F. Klik replace. Nah, pada bagian find ini kita ketik var 000. Dan pada kolom replace with kita ketik soal. Klik Matcast dan klik replace all. Nah, otomatis var 00 tadi berubah menjadi soal. Di kolom terakhir kita rubah menjadi total score. Di kolom desimal ini angkanya kita ganti menjadi 0. Kemudian pada kolom measure kita rubah menjadi scale. Oke, sekarang kita kembali ke data view. Nah, untuk mencari validitasnya, caranya adalah klik Analyze, kemudian klik Correlate, klik Bivariate, Ctrl A untuk memblok semua data ini dan memindahkan di kolom kanan. Dan pastikan correlation coefficient person ini terchecklist. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dokumen korelasi. Disinilah kita akan bisa melihat valid atau tidaknya data nilai kita tadi. Di sini ada person correlation atau bisa kita sebut sebagai R hitung. Kemudian ini nilai signifikansinya dan N adalah jumlah respondennya. Untuk melihat valid atau tidaknya soal kita bandingkan R hitung dan R tabelnya. Bisa kita lihat manual menggunakan tabel R produk. Rumusnya adalah jumlah sampel dikurang 2, karena kita menggunakan 20 sampel, jadi 20 dikurang 2 hasilnya 18. Kita lihat pada kolom 18, pada R 0,5, R tabelnya adalah 0,4438. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka valid. Dan sebaliknya,
Apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka soal tidak valid. Kita lihat soal yang pertama, R hitungnya 0,520, sedangkan R tabelnya 0,4438. Jadi, R hitung di sini lebih besar dari R tabel, maka bisa kita katakan soal pertama valid. Kemudian kita lihat soal yang kedua, R hitungnya 0,109, ya berarti lebih kecil dari R tabel, maka soal yang kedua ini tidak valid. Kemudian yang ketiga, R hitungnya minus 0,001, yang berarti juga lebih kecil dari R tabel, maka soal 3 tidak valid. Kemudian R tabel yang nomor 4 yaitu 0,307. Ini juga lebih kecil dari R tabel, maka soal 4 tidak valid. Kemudian yang kelima juga sama, R hitung pada soal 6 lebih besar dari R tabel, maka valid. Kemudian yang ketujuh lebih besar juga dengan R tabel, maka valid. Kemudian yang kedelapan tidak valid. Kemudian yang ke-9 lebih besar, valid, dan ke-10 juga valid. Karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Cara yang kedua untuk melihat apakah soal tersebut valid atau tidaknya dengan melihat nilai signifikansinya. Pada bintang 2, menunjukkan bahwa instrumen valid pada 2 kali pengujian dengan taraf signifikansi 0,01. Bintang 1 menunjukkan bahwa instrumen valid pada 1 kali pengujian dengan taraf signifikansi 0,05. Soal pertama ada bintang 1 berarti valid. Kemudian soal yang ke-6 juga ada bintang 1 yang artinya valid. Soal ke-7 bintang 2 valid. Soal ke-9 bintang 2 juga valid. Dan yang soal yang ke-10 juga valid. Terdapat bintang 2. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Kita kembali ke data view. Nah, cara yang pertama untuk melakukan uji reliabilitas yaitu klik Analyze, klik Scale, kemudian klik Reliability Analyze. Nah, kemudian kita akan memindahkan semua data di kolom ini ke kolom item. Kita Ctrl A untuk memblok semuanya. Namun di sini total score kita kembalikan lagi. Kemudian kita klik statistik. Dan pada kolom description for ini kita checklist semua. Kemudian continue, menggunakan model alpha, dan OK. Lalu akan muncul output seperti ini. Reliabilitasnya bisa kita lihat pada reliability statistik. Kita lihat pada bagian Cronbach's alpha yang menunjukkan angka 0,146. Kita lihat pada tabel klasifikasi reliabilitas 0,146 ini termasuk ke dalam kategori sangat rendah. Jadi kesimpulannya tidak reliable.